Puji Tuhan, kita berjumpa lagi untuk merenungi firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan puji syukur karena firman-Mu selalu dapat kami dengar, dapat kami renungkan setiap saat. Kami mau menyambut firman Tuhan, kami mohon urapan Tuhan, kuasa Tuhan, supaya firman itu boleh menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman Allah. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayat 56. Perikopnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita memasuki hari-hari ini atau memperingati kematian Yesus Kristus disalib. Pada pembacaan ini kita melihat atau kita diawali dengan Yesus ditangkap sebelum dia disalib. Lukas menulis di dalam kitab Lukas 22, di sana Yudas ditemani oleh imam-imam kepala pengawal bait Allah serta tua-tua. Yohanes pasal 18 menulis sepasukan prajurit. Di sana dituliskan Matius pasal 26 tadi pedang dan pentung. Markus dan Lukas juga menulis pedang dan pentung. Tetapi Yohanes menulis dilengkapi dengan lentera, sulu dan senjata. Inilah awal di mana Yesus ditangkap. Tetapi yang perlu saya jelaskan di sini adalah Yudas. Apa yang pernah diminta oleh Yudas kepada tua-tua dan imam-imam itu sekarang menjadi kenyataan. Yudas meminta uang untuk menyerahkan Yesus. Dan sekarang Yudas dengan serombongan besar terdiri dari tadi itu imam-imam kepala pengawal bait Allah serta tua-tua datang menemui dia. Saudara, saya ingin memberikan perenungan buat kita dalam pembacaan beberapa ayat ini. Ada dua hal. Yudas berkhianat, dan yang kedua, murid-muridnya semua, kata Alkitab, meninggalkan dia. Mereka semua 3,5 tahun ada dengan Yesus. Tetapi di akhir daripada 3,5 tahun ini,
Maka saudara perhatikan, ada dua yang saya tekankan lagi. Yudas, dia dikatakan adalah seorang yang memegang uang. Dia adalah seorang yang dipercayakan menjadi bendahara. Sebagai murid-murid Tuhan, dia sebenarnya sangat dihormati. Dia menerima satu jabatan yang baik. Tetapi saudara-saudara, sudah ada gejala-gejala yang tidak benar. Saya tidak panjangkan karena ini sebagai perenungan saja. Di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 6 dikatakan, Yudas ini sebenarnya adalah seorang pemegang keuangan, tetapi dia sering mencuri uang itu. Dia sering mengambil uang itu. Dalam kata lain, dia seorang yang tidak jujur. Nah, saudara perhatikan, seorang yang tidak jujur melayani Tuhan, apa akibatnya? Karena ini sudah menjadi sifatnya, sehingga saudara-saudara, akibatnya uang itulah yang menjadi fokus daripada Yudas. Dia tidak fokus melayani dengan baik kepada Yesus, kepada gereja. Itu artinya, tetapi di sini kita melihat bahwa orang yang melayani Tuhan dalam bidang keuangan dengan tidak jujur, awas, ada akibatnya, yaitu terjadilah pengkhianatan. Dia harus membayar mahal karena dia mencuri dan mencuri. Kita renungkan bahwa hati-hati supaya kalau kita melayani Tuhan, bekerjalah dengan jujur. Yang kedua, murid-murid meninggalkan dia. Mereka telah melihat kuasanya. Mereka telah mengalami kuasa Tuhan. Yesus melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tetapi mengapa sekarang mereka meninggalkan dia? Berarti mereka tidak setia. Yudas tidak setia dalam memegang keuangan, lalu tidak jujur. Sekarang murid-murid. Mari kita renungkan, saudara-saudara, supaya kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh mengambil contoh tentang kelakuan mereka. Kita tentu tidak lebih hebat dari mereka, tetapi kita tentu harus berusaha melakukan tugas dengan setia, dengan jujur. Tetapi juga kita harus berani menghadapi kenyataan bersama Tuhan. Saudara-saudara, sedangkan dengan orang lain kita harus memperlihatkan kesetiaan kita, apalagi kepada Tuhan. Apakah kita mencintai Dia? Apakah kita rela seperti Yesus? Belajarlah dari Yesus. Yesus selalu memberi contoh. Jadi marilah pada renungan kali ini kita harus jujur, kita harus setia, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kiranya firman-Mu selalu menerangi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.